Shalom, perkenalkan nama saya Junita Misrawani Simarimare, NIM 1901012119, Grup G Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video saya ini, saya akan mewawancarai seorang anak remaja yang berusia 21 tahun yang memiliki masalah di dalam keluarganya. Ia seorang remaja yang dendam terhadap ayahnya. Shalom Kak. Shalom. Terima kasih untuk kakak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai saat ini. Sama-sama. Yang pertama, apakah ayah kakak sekarang masih hidup? Masih. Di manakah ayah kakak tinggal sekarang? Brastagi. Di Brastagi. Berapa bersaudara kah orang kakak? 2. Jadi sejak usia berapakah kakak ditinggal oleh ayah? 4 tahun. 4 tahun. Jadi kakak sekarang apakah masih menunggu kedatangan ayah? Tidak. Kenapa? Buat apa dia kembali di saat kami masih membutuhkan kasih sayang, dia tidak ada. Jadi apakah kakak tidak merindukan sosok seorang ayah? Tidak. Karena menurutku seorang ayah itu dalam benakku sudah mati. Kenapa begitu pemikiran kakak? Ya, karena saya mulai dari sejak kecil sampai sekarang sudah terbiasa hidup tanpa sosok seorang ayah. Jadi flashback dulu ke masa lalu, apalah kebaikan yang diberikan oleh seorang ayah yang kakak ingat sampai saat ini? Kebaikan sih nggak ada. Oh, tidak ada. Jadi pas usia 4 tahun tadi kak? Ya. Jadi selama 4 tahun itu apakah kakak tidak pernah merasakan kebaikan yang diberikan oleh ayah? Tidak. Tidak. Jadi dari siapakah kakak mendengar bahwa ayah kakak seperti itu? Kata kakak, orang tua kakak itu menikah lagi ya? Dari ibu. Dari ibu. Jadi ibu mendengarkan dari siapa kak? Kejadian itu di saat mama saya pergi ke kampung halaman ayah dan orang itu berjumpa. Jadi kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan kakak saat mendengar berita itu bahwa dari ibu bahwa ayah telah menikah lagi? Perasaan saya kaget lah, kami masih ada untuk ditanggung-jawabi, kenapa harus meninggalkan kami di saat kami masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah atau kasih sayang orang tua lengkap. Jadi setelah mendengar berita itu, apakah kakak tidak merasa sayang lagi terhadap seorang ayah? Rasa sayang masih ada, tapi ingin melihat dia kembali ke dalam kami itu tidak lagi. Jadi diibaratkan atau mungkin ini akan bisa terjadi, contohnya kakak kelak menjadi seorang yang berhasil, menjadi seorang yang sukses nantinya di masa depan. Apa yang contohnya kalau orang tua kakak atau ayah kakak datang kembali lagi untuk ingin berbaur lagi dengan orang kakak, apakah kakak mau menerimanya? Menerima, tapi kalau tinggal dalam satu atap tidak mungkin lagi. Apa yang membuat kakak menjadi begitu dendam terhadap seorang ayah? Karena menurutku balita yang masih di bawah umur usia 4 tahun itu masih membutuhkan sosok ayah, sosok yang bisa memberi dia semangat, sosok yang bisa memberi dia nasihat, karena sosok ayah itu harus selalu dalam panutan seorang anak. Tapi menurut saya lebih baiklah dia nggak kembali lagi, karena aku tak membutuhkan kasih sayang dia lagi. Yang kubutuhkan sekarang kasih sayang seorang ibu yang akan memberiku dan akan memelukku di saat ku menangis kelak. Jadi kalau seorang ayah itu butuh pertolongan dari keluarga kakak atau dari kakak pribadi, apakah kakak mau membantunya? Sebisa mungkin saya akan bantu. Dan kalau contohnya orang kakak bertemu pas-pasan, apakah kakak mau berbincang kepada ayah atau menyapa ayah duluan? Ya, saya akan menyapa sekilas mungkin. Jadi apakah sampai saat ini dendam itu masih banyak di dalam rasa kakak sekarang? Masih. Padahal dendam itu kan tidak baik. Mungkin
yang dirasakan kakak mungkin begitu pahit karena di bawah umur 5 tahun kakak sudah ditinggal oleh seorang ayah. Tetapi untuk tidak ada yang namanya mantan ayah ya kak, mantan ibu ataupun mantan adik. Karena ingatlah titah kelima, hormati dan hargailah orang tuamu, ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, dengan titah kelima itu menjadi sebuah pedoman kepada kita, kepada kakak juga. Nah, dan di dalam Roma 28 Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan telah merancangkan segala sesuatu kebaikan. Nah, jadi kakak tidak usah lagi takut ataupun merasa kesepian, merasa atau bagaimana terhindar dari teman-teman atau merasa tersingkir. Ingatlah, masa depan kakak itu sudah ada di tangan Tuhan. Nah, untuk yang pertanyaan yang terakhir, apakah yang menjadi doa atau harapan kakak untuk dengarkan teman-teman? Harapan saya kedua saya, jika masih ada yang mengalami seperti saya, ya, mencobalah untuk tegar, sabar, jangan lupa berdoa, selalu memberi senyum walau luka itu terlalu pahit untuk dijalani. Ingatlah, suatu saat kebahagiaan itu akan datang menghampiri kita kelak. Tapi ingat, jangan terlalu percaya kepada orang, karena orang belum tentu bisa menjaga apa yang kita ceritakan, apa yang kita rasakan, belum tentu orang lain akan merasakan seperti apa yang kita rasakan juga. Iya, rambut sama hitam ya kak, tapi hati siapa yang tahu. Nah, dan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, Efesus Efesus 6 ayat 2 dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Inilah perintah penting seperti nyata janji oleh Tuhan. Nah, kakak juga harus mengingat yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita kakak, ataupun yang menjadi doa kakak, semoga Tuhan mengabulkan harapan kakak dan cita-cita kakak kelak menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kakak. Dan dendam yang kakak katakan, kalau boleh itu dihilangkan supaya tidak ada rasa sakit hati atau yang selalu diingat agar kakak hidup tenang. Sekian dan terima kasih. Shalom.